biasa nih gejala batuk panas dibiarin karena perubahan cuaca dan sebagainya, ya bisa aja seperti itu, sehingga pas udah dia dewasa udah ada pulmonary hipertensi dan sebagainya, baru ke dokter jantungnya udah nggak bisa ditutup. Kasihan ya, secara produktivitas akan berkurang, secara kualitas hidup dia juga akan jelek dan sebagainya. Ya, halo Sobat Sentra. Penyakit jantung bukan hanya milik orang dewasa saja, tetapi penyakit jantung juga bisa terjadi pada anak-anak, dan ini justru bisa membutuhkan perhatian ekstra daripada orang tua. Nah, pada episode Sentra Stage kali ini saya akan mengajak Sobat Sentra semuanya untuk membahas mengenai penyakit jantung pada anak bersama narasumber Dr. Putra Habibi Adnantama Lubis, konsultan kardiologi, pediatri, dan penyakit jantung bawaan. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok? Ya. Alhamdulillah. Baik dok, ini kalau kita ngomongin penyakit jantung pada anak ya, sebenarnya apa saja jenis penyakit jantung yang umum terjadi pada anak-anak begitu dok? Kalau bicara penyakit jantung pada anak, secara garis besar itu ada yang pertama penyakit jantung bawaan. Ya, artinya dia setelah lahir dari seorang ibu sudah langsung mendapat penyakit jantung, ya. Atau yang kedua penyakit jantung didapat. Jadi pada saat pasca persalinan dia normal, tiba-tiba nanti pada saat perkembangannya dia mengalami penyakit jantung. Ya. Jadi ada dua golongan besar. Besar. Nah, masing-masing golongan itu banyak banget variasinya. Jadi penyakit jantung pada anak itu ya variasinya banyak banget. Ada yang bocor, ada yang sekatnya tidak ada yang atrium ventrikelnya kebolak-balik, pembuluh darah besarnya kebolak-balik dan sebagainya. Variasinya sangat banyak. Ya. Tapi secara garis besar dok, apa perbedaan yang paling khas antara penyakit jantung bawaan dan dengan penyakit jantung yang didapat Pak? Oke, penyakit jantung bawaan berarti setelah dia lahir dari seorang ibu, dia menderita penyakit jantung karena ada kegagalan pada fase pembentukan jantungnya di dalam perut pada saat masa embrio. Nah, tapi kalau penyakit jantung didapat, ya itu yang tadi saya bilang. Awalnya dia normal pada saat kelahiran dan sebagainya, normal, tiba-tiba dapat infeksi berat, dapat penyakit autoimun. Nah, disitulah baru dia ada manifestasi penyakit jantung. Tapi secara gejala klinisnya apakah sama dok antara jantung bawaan dengan jantung yang didapat? Nah, kalau gejala klinis sebetulnya pada saat jadi kita harus membedakan lagi ya. Jadi penyakit jantung bawaan itu pada saat lahir itu gejala klinisnya ada yang asianotik atau tidak biru, ada yang biru. Ya. Kalau yang tidak biru nanti gejalanya ada lagi, dia seperti mudah lelah, pada saat menyusui dia terputus-putus ya. Kemudian pertumbuhannya tidak sebaik dengan teman sebayanya, atau pertumbuhannya kurang ya, tingginya kurang, berat badannya kurang. Terus yang terakhir dia sering pada saat penyakit jantung bawaan yang asianotik itu paling sering dia ada gejala batuk disertai demam hampir berulang terus. Itu kurang asianotik dok? Ya asianotik, kurang lebih ya 1 tahun bisa lebih dari 3 kali. Nah itu, kalau udah ada gejala-gejala gitu, ya kita harus waspada. Ini anak sakit jantung atau dan sebagainya. Tapi kita juga harus screening dari paru-parunya, dari penyakit lainnya gitu loh. Kemudian kalau yang sianotik, memang dia setelah lahir PJB sianotik atau penyakit jantung bawaan yang biru, setelah lahir dia langsung memang biru. Jadi pas lahir mukosanya, mulut biru, tangan-tangannya biru. Nanti kalau dibiarin, nanti lama-lama dia akan kembung tuh tangan-tangannya, ujung kukunya, atau kita sebut dengan clubbing finger. Ya, terus nanti biru. Berarti dok, kalau memang ditemukan bayi atau anak ini biru, kemudian mudah lelah, itu sudah pasti adalah penyakit jantung. Kemungkinan besar penyakit jantung. Oke. Kemudian penyakit jantung, kita harus screening. Nah, kapan dok sebaiknya orang tua langsung membawa anaknya nih? Apakah harus menunggu anaknya tadi gejala batuk-batuk 3 kali dalam setahun, atau tunggu sampai anaknya, jadi nggak bisa nyusuk nih anaknya, atau kapan gejala apa yang paling pas untuk dibawa? Jadi sebetulnya
kan ada antenatal care ya. Jadi pada saat kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu kan sekarang ilmu juga sudah semakin berkembang ya. Ada rekan kita dari Obgyn ya, artinya dari teman sejawat kandungan. Dia yang sudah sub feto maternal, dia akan bisa men-screening tuh. Oh, kira-kira nih pada saat melakukan USG feto maternal ada kelainan nih, ada kelainan jantung. Nah, disitulah kita bisa langsung melakukan USG atau ekokardiografi pada fetus. Jadi fetal ekokardiografi ya. Kita lihat di situ udah bisa terscreening tuh. Misalkan penyakit jantung bawaannya yang arahnya ke sianotik PJB atau asianotik. Kalau sianotik PJB dengan kritikal pada saat kita screening, kan kita screening tuh, pas di screening, oh ini kayaknya critical PJB nih. Itu kita harus langsung memprogram. Si ibu itu harus lahir di center yang ada kardiologi pediatriknya. Gitu. Jadi nggak bisa asal sembarangan lahir gitu. Kalau nggak nanti anaknya nggak tertolong gitu, kasihan ya. Kemudian itu screening dari awal, namanya kita fetal ekokardiografi pada saat kehamilan. Nah kalau pada saat setelah lahir, 24 jam setelah lahir, kita ada namanya pemeriksaan pulse oximetry, saturasi oksigen ya. Jadi kita periksa saturasi oksigen di tangan kanan, kemudian di kaki, kita lihat saturasinya di atas 95 nggak. Kemudian perbedaan antara tangan kanan sama kaki lebih dari 3% atau tidak. Kalau sudah ada perbedaan-perbedaan seperti itu, misalkan saturasi kurang dari 95% atau kurang dari 90%, kemungkinan harus kita lakukan screening dengan cara ekokardiografi, nanti kita lihat ronsen, kita lihat klinisnya dan sebagainya. Itu pada sesaat setelah kelahiran 24 jam ya, kurang dari 24 jam. Kemudian pada saat perkembangan, nah itulah baru kelihatan. Menyusui stop gitu ya. Kemudian cepat stop lah dia. Kalau orang bayi menyusui kan harusnya terus, tapi dia stop, berhenti kayak capek gitu, baru menyusui lagi, stop. Nah, kemudian berat badannya naiknya lambat. Nah, kemudian sering batuk disertai demam. Nah, itu udah harus dibawa ke dokter jantung anak untuk screening. Baik. Nah, ini kan Dokter Putra menjelaskan kalau misalkan dari kehamilan ada pemeriksaan antenatal care. Bagaimana misalkan di perifer, dokter? Yang mungkin dia tidak sempat kontrol, tidak ada pemeriksaan antenatal care, tidak ada USG segala macam, dan pada persalinan ya sebulan 2 bulan atau let's say ya beberapa hari setelah proses persalinan dia baru ada gejala-gejala ini nih misalkan. Nah, dalam kondisi seperti ini kapan seharusnya orang tua cepat membawa anaknya gitu loh, Dok, untuk kalau antenatal care di perifer nggak ada, bingung saya jawabnya ya. Jadi mungkin akan terskip pada saat dia kehamilan. Cara mendiagnosisnya cara screeningnya mungkin pada saat antenatal care terskip dia. Dia tiba-tiba misalkan lahir dengan PJB. Nah, itu tadi saya bilang bisa periksa saturasi langsung di situ. Langsung. Kurang dari 24 jam bayi lahir, periksa saturasi tangan kanan sama kaki. Ada perbedaan atau tidak? Perbedaannya berapa banyak dan sebagainya. Itu langsung bisa kedetek nih kemungkinan dia ada penyakit jantung bawaan. Kemudian dia langsung konsul kan? Harus langsung konsul sih memang. Karena ya terus terang aja pediatri kardiologi ini cukup jarang ya. Belum banyak ya. Jadi memang spesialisnya juga belum banyak. Jadi memang paling banyak ya memang di center-center pusat ya. Di center pusat. Iya, center pusat. Atau mungkin di perifer baru ada dokter spesialis anak. Dan belum tentu ada juga konsultan jantung anak kan, Dok? Iya, ada spesialis anak atau ada spesialis jantung gitu. Betul. Mungkin bisa untuk screening awal di situ. Cuman untuk penanganan lebih lanjut ya baiknya ke pediatri kardiologi ya. Oke. Gitu. Kita ke penyakit jantung anak yang didapat, Dok. Kalau kita kulik gitu, Dok, seberapa besar faktor genetik menurunkan penyakit jantung bawaan ya? Bawaan ya. Kalau bawaan itu berpengaruh, Dok, genetik. Iya, berpengaruh. Ibu ya, jadi berpengaruhnya tuh pada saat kehamilan.
Ya misalkan Apakah ibunya ini dulu juga ibu menderita PJB? ibu bapaknya Ibu mungkin bapaknya? penderita PJB mungkin sekitar 10-15% bisa ke anaknya. Atau ibunya misalkan atau bapaknya pada saat mengandung merokok, kemudian ada infeksi rubella, CMV atau toxo. Kemudian minum-minum obat-obat, ya obat-obat ya mungkin ya dia sakit batuk pilek dan sebagainya, dia minum asal sembarang obat tanpa konsultasi ke dokter, itu bisa menjadi faktor resiko suatu penyebab anak itu menjadi penyakit jantung bawaan gitu. Faktor gaya hidup mungkin. Faktor gaya hidup ya. Jadi kalau ibunya ngerokok, Iya, iya. alkohol bisa seperti itu. Atau dia memang baik tapi dia kena infeksi pada saat kehamilan, ya bisa juga seperti itu. Oke, sekarang gini dok, kita mungkin anaknya sudah lahir nih, ya kan? Berarti sudah harus penanganan penyakit jantung anak baik yang didapat maupun bawaan. Apakah semuanya penanganannya harus dioperasi? Nah, itu gimana nih dok? Nah ini menarik nih. Jadi mungkin pada awal-awal penyakit jantung bawaan ini masih kurang berkembang dengan baik ya. Seiring berkembangnya waktu, kemudian ilmu juga semakin update. Jadi hampir sekarang khususnya yang seperti yang asianotik ya. Asianotik tuh yang paling sering ASD, atrial septal defect, level atriumnya tuh ada bolong. Kemudian VSD, ventricular septal defect, itu ventrikelnya ada bolong. Kemudian PDA, patent ductus arteriosus. Itu kita bisa lakukan penutupan secara sempurna menggunakan transkateter. Jadi tidak perlu open heart surgery ya, tidak perlu buka dada lagi. Nah, itu menggunakan transkateter. Nah, cuman memang atau bahasa awamnya itu payung gitu loh. Kayak bolong di level atrium kita tutup dengan payung. Itu bisa pakai transkateter, cuman transkateter juga ada kriteria khususnya. Tidak semua ASD bisa ditutup. ASD yang mungkin secara bahasa awam sekat-sekatnya nggak terlalu bolongnya nggak terlalu besar. Kemudian penyangga untuk payungnya cukup sehingga bisa dilakukan transkateter. Tapi kalau ASD memang besar banget ya nggak bisa, tetap kita harus open heart surgery ya. Kemudian VSD juga, VSD yang seperti mana yang bisa kita tutup? Mungkin VSD yang perimembran, kemudian dan dia lesinya tidak terlalu besar gitu. Nah itu kan kita bisa dapatkan dengan ekokardiografi. Kita nggak bisa lihat dari EKG, kita nggak bisa lihat dari ronsen. Nah itu harus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian PDA seperti apa yang bisa kita tutup? Hampir semua PDA bisa kita tutup dengan transkateter. Tapi semua itu jika dia belum ada pulmonary hipertensi. Jadi ASD, VSD, PDA itu kalau dibiarin nanti ujungnya bisa jadi pulmonary hipertensi. Nah makanya kalau yang kita dapatkan pada anak sesegera mungkin harus kita tutup. Atau kalau pada fase anak dia nggak ditutup, nanti berkembang dewasa sudah terjadi PH, kita nggak bisa menutup. Dan dia akan permanen seperti itu hidup dengan ASD, VSD, dan PDA. Kasihan itu. Ya itu mungkin miss screening pada awal-awalnya. Atau mungkin biasa nih gejala batuk panas dibiarin karena perubahan cuaca dan sebagainya, ya bisa aja seperti itu sehingga pas udah dia dewasa, udah ada pulmonary hipertensi dan sebagainya, baru ke dokter jantungnya udah nggak bisa ditutup. Kasihan ya, secara produktivitas akan berkurang, secara kualitas hidup dia juga akan jelek dan sebagainya. Dari ketiga tadi dok, ASD, VSD dan juga PDA ya, mana yang paling ini dok? Paling banyak. Paling banyak itu ASD, ya ASD, kedua PDA, yang ketiga VSD. Kalau ASD itu dia secara pemeriksaan fisik dan secara gejala itu paling minimal. Saturasi bagus, nggak sesek, ya masih kecil sampai 5 tahun nggak ada keluhan apa-apa. Nah, itu kan, banyak ASD itu kita temuin pada dekade kedua usia 20. Oh oke. Ya tiba-tiba daftar kerja di ronsen jebret, kok jantungnya gede, ya kemudian EKG-nya dengan ada gambaran RBBB. Kan jadi dari medical check up failed tuh kan, baru dia digeser ke kita. Pas digeser ke kita ya kok ada ASD, dia nggak ada keluhan apa-apa.
umur 10 nggak ada keluhan, 15 nggak ada keluhan, biasanya pada dekade kedua usia 20, 30 baru ada keluhan. Nah itu memang nyaru banget tuh ASD. Tapi kalau VSD karena perbedaan gradien ventrikel kanan dan kiri besar, dia pasti ada gejala. Minimal dokter juga pada saat melakukan auskultasi pada jantung itu akan kedengaran murmur. Begitu juga dengan PDA. Tapi kalau ASD, left atrium sama right atrium pressure-nya hampir sama tuh, hampir sama. Jadi gradiennya nggak gede. Jadi pas auskultasi mungkin kalau secara sekilas nggak kedengaran murmur, tapi harusnya bunyi jantung duanya mengeras. Nah, cuman kan kadang-kadang ya ada yang kelewat atau gimana dan sebagainya nggak kedetek gitu. Makanya itu semua bisa kedetek dengan echo ya. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana dok kalau misalkan anak ini sudah pernah diobatin ya, let's say dia punya PJB atau penyakit jantung yang didapat atau bawaan. Setelah dia di treatment, apakah dia masih tetap bisa hidup normal, dok? Itu normal. ASD kita tutup normal, VSD kita tutup normal, PDA kita tutup normal. Nah, kalau critical PJB atau PJB yang biru itu memang ada tahapan-tahapannya. Critical PJB yang cyanotic itu banyak banget variannya. Gimana tuh, dok? Nah, varian paling pertama dia misalkan transposisi great artery. Dari atrium ke ventrikelnya nyambung, tapi dari ventrikel ke great arterinya kebalik, keputer. Jadi jalurnya beda gitu. Nah, itu harus dioperasi pada saat bayi itu, pada saat lahir itu, ya. Nah, kalau dia sudah berhasil dioperasi, pembuluh darahnya dikembalikan lagi ke normal, dia akan normal. Nah, itu TGA. Kalau yang paling sering nih TOF, tetralogy of Fallot ya. VSD, subaortik dengan adanya pulmonary stenosis, infundibulum, itu kalau dikoreksi normal lagi. Dikoreksi normal. Tapi kalau misalkan kita terlambat, ya belum tentu dia bisa dikoreksi. Nah, misalkan udah dapat biru banyak sekali tuh, yang biru datang kita udah usia 7 tahun. 7 tahun misalkan mau dioperasi koreksi sampai fontan gitu ya, sampai fontan operasi terakhir misalkan pada pasien-pasien dengan pulmonary atresi, pasien-pasien dengan TGA yang nggak kedetek dapat di usia udah 7 tahun ya udah susah. Sebentar, dok, bayi biru itu bisa bertahan sampai 7 tahun? Bisa. Oh, iya bisa. Bisa. Tetralogy of Fallot sampai bapak-bapak ada pasien kita nih. Pasien kita tangannya kembung gitu ya, clubbing finger. Dok, tangan saya kayak gini, saya cepet capek, orangnya biru-biru. Pas kita periksa TOF, usianya mungkin sekitar 20-25 gitu. Tapi ya nggak kritikal ya, pasien biru, pasien cyanotic PJB tapi yang non kritikal. Kalau yang kritikal biasanya meninggal pada saat ya neonatus itu. Oke. Mungkin sobat sentra orang awam masih penasaran nih, dok, apa sih penyebab kok bisa jadi bayi biru? Penyebab utamanya apa, dok? Bayi biru artinya ada percampuran darah di level jantung. Jantung itu kan berjalannya ini ya paralel ya. Jadi darah kotor masuk ke atrium kanan ke ventrikel kanan masuk ke pulmonary artery, dicuci di paru, baru masuk ke left atrium, dari left atrium ke left ventricle, baru dipompa ke aorta. Jadi jalur bersih, jalur kotor. Nah, kalau pada orang-orang dengan biru itu ada tercampur itu darah. Nah, entah ada sekat yang bolong, ada penyempitan sehingga darahnya belok kemana, ke aorta, dan pokoknya intinya ada pencampuran di dalam situ sehingga darah kotor dan darah bersih tercampur baru dipompa ke seluruh tubuh, makanya darahnya kotor. Ya, artinya saturasinya rendah sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan saturasinya tidak normal gitu. I see. Okay. Nah, dok, kalau untuk berbicara screening buat para orang tua nih yang mungkin punya anak dengan penyakit jantung bawaan, apa anjurannya, dok? Apakah ada screening yang rutin dilakukan atau ya takutnya orang tua yang tidak pernah memeriksakan kondisi anaknya perlu nggak sih melakukan screening untuk mendeteksi penyakit jantung pada anak ini? Ya mungkin sadar diri kali ya. Artinya kalau misalkan aku punya penyakit jantung bawaan, ya mungkin harus udah melakukan fetal echocardiografi pada saat dia kehamilan, atau dia ada infeksi
ya infeksi, udah dinyatakan infeksi oleh dokter kandungannya dan sebagainya, ada resiko untuk PJB, periksa. Atau dia merokok, periksa antenatal care-nya dengan fetal ekokardiografi, ya, fetal ekokardiografi. Terus itu screening pertama. Yang tadi screening kedua pada saat kelahiran. Kelahiran periksa pulse oximetry, nggak apa-apa lahir di bidan, periksa aja tangan kanan sama kaki. Kalau misalkan saturasinya nggak jelas nih gitu, di bawah 95, di bawah 90, perbedaan tangan kanan sama kaki, ya udah langsung bawa ke rumah sakit ya, ke dokter jantung anak. Terus pada saat setelah dia pertumbuhan kelihatan tuh, atau pada saat setelah pulang dari rumah sakit nyusu nggak beres ya, cepat putus pada saat menete, kemudian perkembangannya kok bantet ya, kok anakku kecil dibanding anak tetangga lain usia sama tapi anakku bukan cebol ya, artinya kurus gitu ya, kurus sama pertumbuhannya kurang. Nah itu hati-hati, kok sering batuk demam terus. Jangan dibilang pancaroba dan sebagainya, jangan salah-salahin kayak gitu. Kok kita harus cari dulu permasalahannya apa. Itu harus sudah kita screening. Gitu. Screening lebih awal ya nggak masalah gitu. Kalau normal ya oke. Kalau PJB ya kita harus tangani dengan lebih awal. Kalau orang dewasa kan dok, kayak kita kan penyakit jantung ya karena sedentary lifestyle misalkan. Dewasa tuh didapat. Kalau ada anak-anak dok bisa juga bisa didapatkan. Iya. Kalau dewasa kan, kalau orang-orang dewasa yang datang ke kita SPJP gitu ya, itu kan rata-rata didapat. Dan paling banyak tuh contoh hipertensi, penyempitan pembuluh darah, atau kerusakan katup gara-gara infeksi juga tuh, ya rheumatic heart disease ya. Nah anak-anak juga bisa rheumatic heart disease. Jadi kalau yang sering batuk pilek tidak tertangani dengan baik, infeksi, dia akan menyerang katup jantung, katupnya bocor. Dan itu batuk pilek yang tidak tertangani dengan baik. Atau minum antibiotik, ya pokoknya nggak tertangani dengan baik lah. Udah gitu dia kumannya hampir sama dengan dia nyerang ke katup. Nyerang ke katup jantung, katupnya jadi bocor, jadi penyempitan. Itu namanya rheumatic heart disease. Didapat tuh dari lahir bagus, baru kenanya pas ini. Biasanya pada usia berapa tuh dok anak-anak bisa kena penyakit jantung didapat itu? Ya di atas 5 tahun sampai 20 tahun bisa ya? Gitu. Tapi dia jarang untuk penyempitan pembuluh darah, udah beda lagi, itu dewasa. Ya. Kemudian dia misalkan infeksi berat nih, pernah infeksi berat sampai misalkan dia sepsis gitu ya. Nah sampai menyerang jantung, jantungnya tiba-tiba rusak, bengkak dan sebagainya, fungsi jantungnya turun. Ya kita sebut dengan miokarditis dan sebagainya. Gitu. Autoimun bisa juga. Autoimun juga bisa. Bisa. Oke, baik. Paling terakhir dokter, mungkin ada Sobat Sentra mau konsultasi sama dokter. Dokter ada di hari apa, jam berapa di Sentra Medica Hospital Cisalak ini? Sentra Medica ini Senin, Rabu, Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat jam 4 sore sampai jam 9 malam. Senin, Rabu, Jumat kita. Jadi cukup banyak ya dok waktunya di sini ya. Seminggu 3 kali, panjang dari sore sampai malam. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk dokter. Oh, ini satu lagi. Ada lagi, silakan dok. Sorry, nanti kedepannya nih Sentra Medica nih udah bisa intervensi nih. Ya, jadi dari sisi SDM sudah lengkap, dari sisi alat sudah lengkap. Jadi untuk intervensi yang asionik PJB, ASD, VSD, PDA itu insya Allah kita bisa kerjakan di sini ya. Nanti kita ada marshalernya, dokter spesialis jantung, konsultan eko, kita ada dokter anestesinya ya, dokter anestesinya sub kardio, sama nanti dari kita dari dokter jantung pediatriknya dan perawat-perawat yang sudah terlatih dalam melakukan intervensi di kamar cath lab. Baik. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tim yang sudah terbentuk ini dok bisa mengatasi semua persoalan jantung, dok, baik jantung dewasa sampai jantung anak. Baik, terima kasih dokter, sukses selalu ya. Nanti kita ketemu lagi dok. Terima kasih dokter. Topik-topik menarik lainnya. Baik, demikian Sobat Sentra obrolan kami bersama Dokter Putra pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat.